kata kekerasan sendiri itu kan udah menggunakan imbuhan di keras gitu. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang keras, itu kan ada makna bahwa itu membuat saya kayak ada tertekan atau sakit gitu, karena itu keras gitu kan. Tapi kalau kekerasan sepertinya itu udah berlangsung terus. Terlalu keras. Antara terlalu keras. Terlalu keras. Sampurasun. Selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi di SHK. Kali ini gue mau nanya sama Dera. Kalau kemarin dia nanya sama gue, sekarang gue nanya sama lu, Der. Udah kalah sweet? Udah kalah sweet, yoi. Ntar dulu, kita dapat cue card yang disuruh baca soalnya. Oh, oke. Jadi tema sore ini adalah KDRT. Putus atau terus. Nah, gak usah dibaca lah pokoknya. KDRT. Oke, putus atau terus. KDRT kemarin apa? Kak Diva. Apa Kak Diva itu? Waduh, itu siapa itu ya? Oke, jadi tema kali ini kita akan membahas tentang KDRT. Karena kemarin ini kan, bukan kemarin sih, sebenarnya banyak banget kejadian KDRT, apalagi di Indonesia ya. Nah, gue mau nanya sama Dera sebagai cewek nih, Der. Kemarin kita lihat contoh-contoh kasus kayak artis-artis yang lagi marak, selebgram atau apa, gue lupa deh. Cuman ada kekerasan di dalam rumah tangga, bukan di dalam ranjang, tapi di dalam rumah tangga, Der. Sampai pernah gue lihat klip videonya sedikit karena gue nggak tega ya. Dicekek dong. Nah, sekarang pertanyaan gue sebagai cewek, terima nggak sih sebenarnya cewek kalau digituin? Kadang-kadang masanya begini, ada yang alasannya itu ketika udah diperlakukan seperti kayak begitu, terus jawabannya balik lagi nih kitanya, balik lagi, terus jawaban ceweknya entah itu alasannya karena anak atau masih sayang. Nah, maksudnya kalau dia terus. Iya. Gitu. Oke. Gimana menurut Dera? Mungkin kalau kita ngobrol seperti ini kan, kita juga bisa jadi pengamat, tapi bisa juga ketika kalau itu menimpa kepada saya sendiri gitu ya, Kang Iki. Kata kekerasan sendiri itu kan udah menggunakan imbuhan di keras gitu. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang keras, itu kan ada makna bahwa itu membuat saya kayak ada tertekan atau sakit gitu, karena itu keras gitu kan. Tapi kalau kekerasan sepertinya itu udah berlangsung terus. Terlalu keras. Antara terlalu keras. Terlalu keras. Atau itu berlangsung terus menerus gitu kan. Nah, di dalam rumah tangga, berarti kan kalau udah rumah tangga, kan di pikiran kita kan udah di dalam satu rumah ada penghuninya. Bukan ada tangga tuh ya? Bukan ada tangga. Okay. Kayaknya tangga itu karena menuju ke sana menuju ke rumah. Makanya ya. Di rumah tangga ya. Zaman dulu gitu kan. Ya. Nah, terus, ada penghuninya, dan penghuninya itu katakanlah bapak atau ibu, suami atau istri gitu. Katakanlah ada anaknya atau mungkin ada orang tua mereka masing-masing, ada keluarganya dan lain sebagainya gitu kan. Kalau dari pertanyaan Kang Iki tadi, berarti kan yang menimpa, makanya tadi aku bilang keras itu kan jadinya menimpa, ada tekanan gitu. Katakanlah ke perempuannya, katakanlah ke istrinya gitu kan. Karena lebih banyak ya perempuan yang jadi korban ya. Nah, itu kan kalau misalnya balik lagi, kalau korban itu kan akhirnya dua-duanya mengalami kekerasan, karena yang memberikan keras itu juga kan dia juga akan merasa tertekan juga, nggak mungkin dia nggak merasa tertekan. Berarti dari kedua belah pihak nih sebenarnya awalnya ya. Awalnya kedua belah pihak. Nah, apa sejarah atau latar belakang dibalik terjadinya kekerasan? Berarti kan berulang-ulang. Yang mengawali itu semua. Yang mengawali itu semua. Nah, itu kita perlu tanya dulu, ada apa gitu kan? Apakah mereka menikah dengan suka sama suka? Apakah mereka tinggal di tempat yang sama itu sama-sama setuju? Nah, itu kan kita perlu lihat dulu. Karena kalau kita nggak lihat itu dulu, kita langsung melihat atau menyoroti bahwa ada korban, gitu kan? Korban pasti dilihatnya yang terluka atau yang tersakiti, gitu. Jadi kita kesannya langsung bilang kalau ada korban berarti ada pelaku. Kalau ada pelaku, jadinya si pelaku ini ibaratnya
jadi sumber masalah. Gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai cara berpikir bahwa ada latar belakang masalah lagi loh yang kita tidak ketahui. Berarti dilihat dari sisi lain ya? Di sisi latar belakang masalah itu yang kita tidak ketahui sehingga terjadilah ada pelaku dan korban. Bukannya pasangan suami istri yang saling menyayangi. Itu sih pertama. Jadi kalau misalnya ditanya ke diri pribadi aku, kalau aku mengalami itu, ya aku akan, katakanlah aku mengalami gitu ya. Aku mengalami kekerasan dalam rumah tangga, katakanlah mungkin bukan suami aku, katakanlah misalnya kakak aku gitu ya. Kakak aku misalnya tiba-tiba mukul aku gitu. Nah, kata-kata tiba-tiba mukul aku itu kan dipenggal. Ya, oke. Nggak mungkin dia tiba-tiba, nggak mungkin ada alasannya gitu kan. Tapi ketika itu ternyata aku nyubit dia terlalu keras pas lagi bercanda misalnya, terus tiba-tiba plak gitu. Kadang-kadang nggak terima misalkan. Nggak terima. Nah, nggak terimanya kan sebenarnya lebih ke yang dua-duanya bisa jadi nggak terima gitu kan. Ketika aku cubit dia kesakitan terus dia tiba-tiba pak gitu. Nah gue kaget misalnya contohnya kaget gitu. Yang menonton berpikir bahwa itu adalah kekerasan. Padahal itu adalah cara kita bercanda. Nah, itu kan satu. Tapi kalau misalnya, katakanlah aku punya suami, terus suami aku nampar, terus aku nangis. Nah, itu kan udah ada konteks bahwa aku tersakiti, dan dia melakukan sesuatu kekerasan gitu kan. Nah, balik lagi nih, kita mau mencari tahu masalah latar belakang masalahnya, atau kita tetap mau hanya ngeliat penggalan ceritanya aja. Gitu Kang. Karena kalau yang gue lihat bukan ya, ada juga yang memang tadi ada benar bahwa ini mungkin cara bercanda misalkan, tadi nyubit kakaknya dan sebagainya. Tapi ketika misalkan ini ada kepentingan dan lain sebagainya, entah itu untuk ya ngangkat nge-up media dan lain sebagainya, itu bisa aja dikasih judul yang memang dinarasikan teman-teman, dinarasikan bahwa ini adalah sebuah kekerasan. Ya. Nah, tapi kenapa sih gini? Di Indonesia itu tingkat kekerasannya pada perempuan ya, itu begitu tinggi, Der. Kalau misalkan dilihat, ya kita bilang anggaplah kita ini negara yang religius gitu ya. Kenapa sih kok bisa sampai perlakuannya terhadap wanita itu banyak yang mengalami kekerasan? Entah itu dalam pacaran ya, karena kalau gue lihat ada beberapa kasus beberapa tahun lalu juga baru pacaran tuh, udah dipukulin sampai berdarah-darah ceweknya, dan bukan satu dua kasus, karena apalagi mungkin apakah entah faktor media kali ya, faktor media yang begitu cepat, istilahnya ketika ngelihat yang satu cemburu, misalkan ngelihat scroll cewek atau cowok, nah itu ada ini gak sih, ada pengaruhnya sih? Nah itu tuh balik lagi ke si latar belakang bagaimana akhirnya mereka bersama ya. Katakanlah ini perempuan dan laki-laki gitu. Mereka bersepakat untuk berjalan bersama, katakanlah pacaran sebelum menikah gitu kan. Kalau dalam kesepakatan itu kan bisa jadi ada hal-hal yang baru ditemuin atau diketahuin ketika berjalan itu kan. Sepakat, oke, aku suka sama kamu, kamu suka sama aku. Walaupun masih dalam fase pacaran ya. Nah, dalam fase pacaran mulailah itu lebih ketahuan dalam susah atau senang pasti ada hal-hal yang namanya ego gitu kan. Aku lebih suka kayak gini atau kamu lebih suka seperti itu gitu. Nggak ada tuh jalan tengahnya. Nah, sepertinya tekanan yang amat sangat itu akhirnya jadi kekerasan itu terjadi ketika salah satu pihak lebih mementingkan egonya mereka gitu. Jadi misalnya nih katakan misalnya si A dan si B gitu. Si A nggak suka kalau tiba-tiba dipeluk di muka umum. Si B sukanya ya kalau aku mau ekspresin rasa sayang aku ya aku peluk kamu di mana aja misalnya. Nah si A menolak, si B nggak suka, pas di belakang layar nggak ada orang dipukul. Si A-nya. Nah itu salah siapa? Anggap misalnya si A itu si Alan misalkan gitu ya. Si Alan dipukul. Sebut nama merek ya? Iya, sebut nama si Alan lagi. Nah, maksudnya kalau kata-katanya kan biasanya kita bilangin, nah itu salah siapa gitu kan. Tapi kan yang bersepakat untuk bersama-sama kan mereka gitu kan. Kalau saya sih ngelihatnya, kalau misalnya si perempuannya katakan
udah tahu bahwa itu ekspresi cinta, ya mungkin dia terima dalam kadar sebisanya dia, katakanlah gitu. Tapi kalau emang dia benar-benar nggak suka, bagaimanalah caranya untuk bilang ke si B-nya, ke laki-lakinya gitu, untuk jangan ya. Atau setiap kita, setiap orang, setiap makhluk itu punya tombol masing-masing gitu. Untuk berkomunikasi. Tombol masing-masing, kalau saya sih dalam artian yang memantik mereka. Yang memantik mereka sehingga mereka dalam kondisi tertekan atau tidak. Kalau misalnya tombol itu udah pencet, nah kekerasan itu bisa hadir. Dia udah ketekan nih. Gitu. Nah itu kan makanya pentingnya kita saling mengenal satu sama lain kan. Bukan cuma berbahasa aja atau berkomunikasi aja, tapi kita amatin dulu. Oh dia nggak suka yang ini, dia sukanya yang ini atau gitu. Nah, tapi kalau udah terlanjur kejadian seperti itu, si laki-lakinya mukul ceweknya karena kesel gitu kan, dan dia menggunakan kekerasan dalam artian ini fisik gitu kan. Nah, si ceweknya tinggal nih, kayak tadi pertanyaan Kang Iki, putus atau terus. Kalau misalnya itu terjadi, dia bisa lihat ini nih udah jadi sifatnya dia, kebiasaannya dia. Atau ini baru hanya sekali terjadi karena dia lagi stres nih. Jadi si perempuannya juga coba mengerti. Atau spontan pada saat itu ya? Atau spontan maksudnya ya tergantung nih. Tapi menurut gini, emang apa dibenerin sih? Maksudnya bukan dibenerin, dibenarkan ketika laki-laki ya, anggaplah secara fisik gitu. Dia lebih kuat. Tapi masalah mental cewek. Oh ya sebelum gue lanjutin dulu, kenapa gue ngajak Dera? Karena dia sebagai perempuan. Kalau sama laki-laki nanti takutnya kan ada apa namanya, ada sudut pandang yang beda ya. Kalau perempuan yang lebih banyak mengalami, nah secara mental cewek lebih kuat. Tapi kan kayaknya nggak harus gitu juga gitu kan. Dan tadi lo bilang ketika misalkan fase itu dimulai dari pacaran itu sebagai tanda-tanda lah anggap. Banyak yang pas ketika pacaran itu dia sudah terbiasa. Jadi ketika maksudnya terbiasa tuh dia membenarkan perlakuan si pasangannya itu untuk berbuat kekerasan atau memukul tempat dan lain sebagainya secara verbal pun dan mereka menerima gitu loh. Nah itu tuh jadinya gimana ya, proses kita saling mengamati, saling mengenali itu tuh perlu dilihat lagi landasannya, apakah landasannya kasih gitu. Karena jadinya atau pacaran atau pernikahan atau berteman pun itu tuh kita tuh jadi ada maunya. Ada maunya. Kita bukan mau apa adanya. Bukan apa adanya. Bukan apa adanya. Tapi ada maunya. Oh iya. Jadi kita dalam berpacaran ini kita udah punya ekspektasi ini itu. Balik lagi ke katakanlah perwatak masing-masing dengan landasar pendoman yang dia pelajarin dari kecil gitu kan. Katakanlah harus menghormati wanita, tidak boleh melukai siapapun dan lain sebagainya. Itu tuh jadi luluh lantak semuanya ketika dia punya mau sendiri. Karena balik lagi ke ego ya gitu. Jadi, nah kalau kayak tadi, apakah laki-laki yang lebih kuat atau wanita lebih kuat? Saya justru lebih sering juga dengar laki-laki yang disakitin sama perempuan. My God, laki-laki nih? Iya. Gue banyak nangis dong. Dipukul. Nah, kalau gitu, perempuan. Nah, tapi kadang-kadang gini, itu kan secara etika nih ya, secara etika aja, atau istilahnya yang normal lah. Kan nggak seharusnya, walaupun semarah apapun gitu, laki-laki nggak boleh dong mukul ceweknya gitu. Bukan masalah perkara yang tadi gue bilang, mental memang cewek lebih kuat, secara fisik cowok lebih kuat. Bukan itu, tetapi ada norma yang memang ya lo nggak gitu juga kali gitu. Maksudnya ketika misalkan menjalankan suatu hubungan, entah itu dalam pacaran atau misalkan jenjang pernikahan, nggak harus anggaplah verbal oke lah gitu ya. Itu masih bisa ditolerir, tapi ketika sudah mukul, main fisik, kayaknya nggak harus gitu kan, Der? Nah, kalau idealnya sih nggak harus gitu. Tapi kita balik lagi. Ketika kita, misalnya aku berkenalan dengan Kang Iki di usia aku udah 30 gitu. Sebelum 30, apakah kita saling mengenal? Enggak kan? Nah, enggak kan misalnya. Nah, berarti kan apakah aku nggak punya trauma? Apakah aku nggak punya masa lalu yang menyedihkan dan menyakitkan? Yang jadi pemantik tuh ya? Yang jadi pemantik diri dia sendiri ketika dia tertekan si tombol tekannya itu ketekan gitu. Nah, itu tuh terpantik. Nah, ketika itu terpantik, ya itu kayaknya ada spektrumnya ya, ada derajatnya, mulai dari dia katakan bilang kasar, atau misalnya dia mulai keinget sih sama traumanya, katakanlah dia juga pernah dipukul sama orang tuanya gitu.
yang tadinya dia nggak mau ngelihat ibunya dipukul sama papahnya, tapi dia malah jadi pelaku. Akhirnya, Itu kayak alam bawah sadar dia yang belum dikelola dan belum menyelesaikan bahwa dia belum memahami kenapa ya terjadi antara orang tua saya tuh seperti itu. Misalnya katakanlah ya, ini yang saya pernah amatin di keseharian saya, dan itu akhirnya terbawa dalam hubungannya dia yang baru. Ya, padahal memang nggak, sebenarnya emang hubungan pribadi dia ya, ada sangkut pautnya dengan apa namanya yang sebelumnya. Betul. Tapi karena dipantik, traumanya nongol itu si tombol ya. Nongol itu si tombol itu. Mau putus atau terus ya emang itu tergantung ke keduanya. Kalau misalnya si perempuannya mau menyayangi dia, memahami bahwa oh kamu tuh pernah dipukul ya sama orang tua kamu, katakan, atau kamu tuh ya gitulah, maksudnya si perempuannya coba mengerti lagi gitu bahwa dia keras, dia jadi monster itu karena dia pernah melihat monster. Dia bukan tiba-tiba menjadi monster dengan sendirinya seperti itu dan merundung si pasangan. Tapi bijak banget ya Dera ya. Maksudnya gini, kalau gue sih, gue pribadi ya, pernah ada beberapa kejadian yang memang itu bikin gue benar-benar kesal gitu. Sampai akhirnya gamparin sama gue laki-lakinya, gitu ceritanya. Gara-gara itu kebetulan masih di Bandung, tempatnya di depan mall. Itu orang-orang pada nonton, yang jadi saat itu buat gue tuh yang nggak terima itu. Ketika gue di dalam mobil ngelihat ini orang-orang pada nonton nih gitu. Maksudnya mau ada urusan pribadi, ya memang pada umumnya pada wajarnya seperti itu ya. Cuma karena memang tadi yang dia bilang itu entah dia trauma atau memang bawaan perwataknya seperti kayak begitu. Cuman masih banyak orang itu abai gitu. Maksudnya dalam artian ketika ada kejadian seperti kayak begitu, walaupun itu menyangkut urusan pribadi, tetapi nggak perlu juga, bayangin sih di depan umum, terus gak ada yang nolongin, si cewek ini ditempelin sampai berdarah-darah, dan gak ada yang nolong gitu. Ya, itu. Ini psikologis, berarti balik lagi psikologis kan ya? Ya, balik psikologis si pelaku lah. Nah itu sih, kalau aku pribadi sih, maksudnya dalam tatanan KDRT ini ya, kita ngobrolin ini, kalau aku pribadi, aku belajar bela diri. Jujur. Nah, lo belajar bela diri sebagai perempuan. Misalkan gue gebuk nih, Dera. Ya. Kan gue kalau Dera gitu. Lo gimana? Shut gitu. Enggak. Ya maksudnya jadi kita bisa tahu konteks orang ini itu lagi sadar atau enggak. Itu satu. Terus kedua, kalau dia mau menekan kita secara verbal pun atau secara fisik pun, kita udah harus waspada. Ya, jadi kayak siap setiap saat gitu. Jadi ada pentingnya cewek untuk belajar bela diri ya. Kalau menurut saya setidaknya defense ya, self defense ya. Dan kayak tadi si orang-orang yang melihat atau si perempuan yang terkena pukulan itu, ya saya berharap dia bisa segimanapun melawan balik. Gue tuh pengen itu Der. Itu satu. Terus yang kedua, ya yang penonton itu ya balik lagi, kita tuh berada di dalam satu kolektif, kesadaran kolektif dan ketidaksadaran yang kolektif juga. Jadi ketika orang yang menonton mungkin dia kayak teringat sama apa yang dia pernah lihat. Jadi kayak dia juga nggak bisa ngebantu gitu loh. Jangan-jangan pas lagi ada KDRT di pinggir jalan, dia kira lagi syuting film kan ya? Nah itu kan kayak jadinya itu juga jadi ada manusia yang jadi nggak kayak manusia lagi gitu loh. Jadi menonton sesuatu orang yang lagi sakit, dia nggak bisa apa-apa. Katakanlah dia memilih, oke, aku pergi aja, aku mendoakan dia baik-baik aja. Kayaknya tuh lebih manusia yang seperti itu dibandingin kita yang nonton. Iya benar-benar. Terus kita nggak ngapa-ngapain, terus kita berasumsi ABCD apa-apa tentang kejadian itu gitu. Benar-benar. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kenapa kejadian KDRT lebih banyak sekarang pada anak muda? Anak muda ya. Oke, di Indonesia ya. Di Indonesia. Nah, itu balik lagi sih sama saya rasa kalau misalnya dibilang sih terminologinya pola asuh ya. Jadi bagaimana si anak ini besar menyadari nggak sih kalau diri dia itu punya kekuatan dan kelemahan. Terus menyadari nggak sih kalau diri dia itu sama dengan orang lain sehingga dia butuh untuk terhubung dengan orang lain. Ketika dia butuh terhubung dengan orang lain berarti kan ada hal-hal yang perlu sama-sama nyaman. Nah, kedua itu di anak-anak sekarang. Lah ya. Di anak-anak sekarang itu apakah kurang terstimulasi, dugaan saya ya, atau memang di zaman modern ini kita emang udah lebih masing-masing hidupnya? Karena kalau buat gue deh, kenapa tadi gue pertanyaan itu ada, gue tuliskan bahwa
banyak kejadian pada anak muda nih. Yang lucunya, ya itu lagi pacaran. Gitu. Kalau pendapat gue sendiri sih gini, ketika pacaran itu sudah kekerasan secara verbal, terus sampai apalagi sampai mukul dan sebagainya, sebenarnya kan bisa diambil gambaran kalau mereka ngeh ya, itu bisa diambil atau dijadikan contoh bahwa lu baru pacaran aja udah disiksa kayak begini, apalagi lu nanti masuk jenjang perkawinan yang lebih intim gitu ya dalam satu rumah, lu hanya hidup berdua, nggak ada banyak orang yang tahu. Harusnya mereka bisa mengambil gambaran ini ya. Yang tadi kata lu mungkin ini kita mulai abai dengan itu. Gitu ya. Terus balik lagi ke pola asuh nih. Apakah ini mempengaruhi didikan dari orang tua atau lingkungan? Jadi mengelola tekanan itu loh, mengelola stres lah. Bahwa sedari kecil itu kadang ya itu balik lagi gitu ya. Dengan adanya religi, kadang-kadang itu tuh memberikan satu tatanan yang belum tentu si anaknya itu udah ngeh, tapi udah dikasih tahu duluan. Dia belum ngeh kalau oh aku tuh sama kamu sama ya, kita sama-sama manusia. Tapi udah dibilang harus saling menghormati. Padahal dia belum ngeh. Makanya menghormati juga apa gitu kan? Apakah menghormati hanya sebatas dia omongan? Tapi ternyata perilaku juga harus. Jadi ada satu tekanan, bukan satu ya, banyak tekanan-tekanan yang dia alamin sebagai anak muda yang dari kecil dia menjadi remaja lah ya, dewasa, muda. Itu tuh tekanan itu nggak terkelola. Sehingga dalam pengambilan keputusan atau pengambilan sikap bingung sendiri dia. Bingung, dan ketika bingung itu dia stres, berhadapan sama pasangan yang dia berharap bisa memberikan kasih sayang ke dia, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Malah dikasih pukul, bukan kasih sayang ya. Nggak sesuai ekspektasi karena ya itu tadi pengelolaan antara keterhubungan antara orang ke orangnya itu masih belum jelas banget. Dia belum ulik sendiri, udah ada dogma, udah ada harus begini, harus begitu, dia tertekan gitu. Terus di saat tertekan dia butuh orang yang menyayangi dia, orangnya juga kayak dogma lagi, nggak sesuai sama apa yang dia mau, nggak memberikan apa sih bahasa Inggrisnya unconditional love gitu ya, cinta yang tak bersyarat gitu ya, misalnya kan cinta tak bersyarat gitu. Nah akhirnya dia balik lagi stres lagi gitu. Berhubungan sama orang dia pikir bisa jadi pelarian dari ketekanannya ternyata malah nambahin stresnya dia. Dan memantik keadaan tadi KDRT itu ya. Memantik keadaannya gitu. Kalau begini, misalkan yang pacaran, ini dari cewek ya, sekalian pesan buat teman-teman. Kalau misalnya sampai terjadi pada masa pacaran itu sudah mendapatkan kekerasan dan lain sebagainya maupun verbal dan lain sebagainya, ini yang diterusin atau misalnya udahan sih atau cari baru lagi sih? Kalau buat para wanita, para perempuan, para cewek-cewek, dengerin kalau kita ngomong. Kalau dari pengalaman kita sama-sama perempuan ya, kita ya hati-hati juga gitu dalam kita memilih, jangan hanya karena fisik atau karena dia bisa membelikan kita sesuatu gitu, tapi kita kenali betul gitu seperti apa dia gitu. Karena ketika kita udah sepakat, itu bukan cuman laki-lakinya doang yang bertanggung jawab akan keadaan itu, tapi kita juga gitu. Ingat lagi intonasi kita atau bagaimana perangai kita juga saat berhadapan dengan mereka. Kita nggak bisa melulu karena kita perempuan terus kita bisa bermanja-manja dan dia bisa memenuhi semua yang kita mau, nggak juga gitu. Kita baru kenal dia, ingat lagi di tahun dimana kita kenal gitu. Bertahun-tahun dimana kita nggak kenal, kita kurang tahu dia seperti apa gitu. Jadi mungkin dalam pendekatan ya kita bisa lebih kritis ya kan. Kita bisa lebih kritis, kita mungkin bisa lebih tahu juga latar belakangnya dia seperti apa. Terus ya dalam seperti itu ya bisa membela diri sih. Nggak laki-laki nggak perempuan. Tapi kalau misalnya sampai kejadian, gitu. Kalau misalnya terjadi nih ya, mendingan tinggalin atau gimana? Nah kalau misalnya sampai terjadi, nah itu pilih lagi dalam-dalam, rasakan lagi di dalam diri gitu. Kalau misalnya marah kepicu sama marah mau jadi apa? Angus, abis. Api ketemu api gitu kan. Nah balik lagi, kenapa kalian bersama? Apakah ini bisa diteruskan atau tidak? Apakah ini boleh dikasih apa ya ibaratnya? Ya kalau saya tuh, pertama, kedua, ketiga udah abis. Beres tuh ya? Beres, nggak ada lagi. Berwatak berarti kalau gitu ya? Nah balik lagi, cuman kalau misalnya saling salah-salahan itu nggak akan ada habisnya. Ya, berarti yang lebih baik dan lebih benar itu adalah memutuskan. Ya. Dengan pilihan sendiri ya. Dengan pilihan sendiri, rasain kalau memang ini
kekerasan ini udah nggak boleh dan badan dia ya paling jujur badan dia tidak bisa tolerir, udah mendingan udah. Tapi kalau misalnya nanti udah punya anak katakanlah ya, udah punya pokoknya udah pernikahan besar, orang tuanya udah saling itu, kalian mau berkorban dalam tanda kutip perasaannya untuk hal yang lebih besar lagi dari kalian semua ya, coba apa ya bahasa Inggrisnya, keep it for yourself ya, apa sih diregepkeun diambil ke dalam diri kalian sendiri gitu, dipikir ulang baik-baik apakah kamu mau meneruskan hubungannya atau beres sampai di situ. Iya, apakah ini bisa diperbaiki lah, katakanlah hubungan komunikasi ini bisa diperbaikin atau sudah tidak bisa. Ya. Dan semua resiko-resiko yang lain. Nah, dengerin ya, tadi yang pesan dari Dira. Kalau buat gue nih ya, sebelum kita tutup nih, kalau buat gue, kalian cewek-cewek itu, ya bakal banyaknya cewek lah, kalau cowok mah bodo amat lah gitu ya. Kalian cewek-cewek yang jadi korban ketika lagi pacaran ataupun sudah berumah tangga. Kalau buat gue sih, gue saklek, lo tinggalin, lo cari yang baru. Cowok itu di Bandung itu, apa di seluruh dunia ini bukan satu orang kan, bukan kekasih lo doang gitu loh. Cari yang baru, yang memang rangainya lebih baik. Setidaknya, oke lah kita ngomong kasar-kasaran itu sepertinya masih dalam batas yang masih aman-aman aja ya, selama tidak ada penghinaan secara fisik dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya udah sampai terjadi kekerasan ketika lo lagi pacaran dan lain sebagainya, ini yang cari yang baru, tinggalin cowok lo, kalau nggak tinggalin cewek lo, ya. Iya, tapi hati-hati. Nah, apa tuh? Adakah kekerasan ini juga disebabkan oleh diri kita? Itu yang perlu kita renungin. Pemicunya tuh. Nah, katakan misalnya aku berhubungan sama Kang Iki, terus habis itu ada kekerasan dari Kang Iki ke aku gitu. Terus aku udah putusin. Tapi aku nggak merenung nih, apakah kekerasan itu juga ada sumbernya dari aku? Itu gue salah satu penyebabnya gitu. Akunya nih, perempuannya juga salah satu penyebabnya. Karena nanti kalau dia pergi ke hubungan yang baru, belum tentu dia nggak akan menemukan itu juga lagi. Iya. Nah, ini bijaknya ya. Jadi buat teman-teman cewek yang nonton juga nanti, tolong dipahami bahwa kita ngobrol kayak begini, ngobrol santai, nggak terlalu serius. Tapi ada pesan-pesan yang memang kita pengen sampaikan bahwa ketika sudah terjadi kekerasan dalam hubungan, dalam pacaran, dalam rumah tangga, sudah melampaui batas, udah pikir-pikir, kalau perlu tinggalin ya. Betul. Ya. Jujurlah pada badan kita sendiri. Kalau badan kita nggak kuat, itu pasti mental kita nggak akan gimana ya, ibaratnya badan kita yang paling jujur lah. Kadang-kadang pikiran kita bisa memanipulasi diri kita, katanya sayang, katanya ini resiko ini lalalala. Tapi jujur sama badan udah nggak kuat, kasih kesempatan istirahat, mau itu pergi sementara atau mau pergi selamanya, tapi ambil keputusan. Oke, Dera, thank you banget karena sudah gelap dan suasana di luar sudah mencekam banget. Sampai jumpa di SHK yang lainnya. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Rahayu. Rahayu.